Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji saya tadi, saya akan melanjutkan syarat takbiratul ihram di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Sebelumnya kita telah membahas tentang tingkatan niat, ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa barakatihi bidairini amin. Faslun ay haza faslun syurutu takbiratil ihrami sittata asyar. Syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Yang pertama an taqa'a halatal qiyami bil fardi. Berdiri saat membaca takbiratul ihram. Ya kan? Di dalam sholat fardu. Jadi saat membaca takbiratul ihram itu harus berdiri. Kan? Allahu Akbar, berdiri. Ya kan? Makanya ketika ada yang menyatakan ulama, ketika lagi sholat dia nggak kuat berdiri, ya kan, dia nggak kuat berdiri, sholatnya duduk. Ketika pada saat mengucapkan takbiratul ihram harus berdiri dulu, sesudah itu baru duduk. Ada ulama mengatakan seperti itu, ya kan. Jadi ketika Allahu Akbar dia berdiri dulu, walaupun dia nggak kuat berdiri sholatnya lama-lama gitu kan. Dia berdiri dulu saat takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram selesai dia duduk, silakan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini syarat daripada takbiratul ihram adalah berdiri saat membaca takbiratul ihram pada sholat fardu, ya kan. Yang kedua apa? Wa antakuna bil arabiyah, harus menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar. Bahasan ini sudah saya bahas di dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya kan. Itu sudah saya bahas secara rinci. Boleh nggak membaca, tidak membaca takbiratul ihram? Di situ sudah bahas, ya kan. Tapi di sini jelaskan harus membaca dengan menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar. Kemudian yang paling selanjutnya, yang ketiga, wa antakuna bilafzil jalalati wa bilafzi akbar, ya kan. Ada 3 dan 4 ini, ya. Yang ketiga harus dengan lafaz Allah. Kedua dengan lafaz akbar, ya kan. Harus dengan lafaz Allah dan lafaz akbar, ya kan. Allahu Akbar, ya kan. Harus lafaznya itu Allah dan akbar. Pokoknya ini sudah saya bahas tentang lafaz takbiratul ihram. Boleh nggak tidak membaca takbiratul ihram ketika lagi sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia, gitu kan. Sudah saya bahas. Saya nggak perlu lanjutkan sih. Tapi sini saya bahas tentang fikih praktis saja, gitu kan, dalam kitab Sabitun aja. Itu yang keempat, harus menggunakan Allah, lafaz Allah dan lafaz akbar. Yang selanjutnya kelima, watartibu bainal lafzaini, ya kan. Harus tertib di antara dua lafaz tersebut. Bacanya harus tertib. Allahu Akbar, bukanlah Akbarullah. Salah, nggak sah sholatnya gitu. Akbarullah,
dibalik, nggak tertib, namanya bacaannya nggak tertib, nggak berurutan bacaannya. Seharusnya Allahu Akbar itu tertib bacaannya, bukan Akbarullah gitu kan. Paham di sini ya. Selanjutnya apa? Yang keenam ya, yang keenam itu walla yamudda hamzatal jalalati, kan, wa adamu maddi ba'i akbar, kan, dan tidak ya, dan tidak hamzahnya ini hamzah apa nih? Nah, walla yamudda hamzatal jalalati wa adamu maddi ba'i akbar. Tidak boleh apa namanya hamzah itu dipanjangkan dalam kalimat Allah, ya kan, hamzahnya yang dipanjang Allah misalkan gitu, Allah, ya kan, ya kan, nggak boleh dipanjangin bacaannya, ya kan, Allah nggak boleh, nggak sah gitu kan. Atau wa adamu maddi ba akbar, ya, atau huruf ba-nya itu dipanjangin, ya kan, huruf ba-nya itu dipanjangin, Allah akbar misalkan itu, ba-nya dipanjangin hurufnya itu nggak sah, ya kan, takbir atau seperti itu, Allahu akbar, nggak boleh ba-nya dipanjangin, itu nggak boleh. Allahu akbar gitu bacanya, nggak boleh dipanjangin hamzahnya kalimat Allah, dan tidak boleh dipanjangin ketika ada pada saat ba, menyebutkan ba itu, kan. Selanjutnya wa alla yusaddidal ba'a, kan, dan tidak boleh bertasdid ba-nya itu, ya, tidak boleh bertasdid, ya, tidak boleh ada tasdidnya, itu yang ke-8 ya. Misalkan gimana ya, Allahu akbar, ada tasdidnya tuh, Allahu akbar, nggak sah sholatnya begitu, ba-nya ada tasdidnya, nggak boleh, Allahu akbar, nggak boleh panjangin kalimat hamzahnya Allahu akbar atau Allahu akbar, nggak boleh, dan tidak boleh ada tasdidnya tuh ba-nya itu, Allahu akbar, salah kan. Selanjutnya ke-9 wa alla yazida wawu, kan, sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini, kan, dan tidak boleh ditambahkan, tidak boleh menambahkan ini wawu, baik itu wawunya mati atau wawunya hidup di antara kalimat Allahu akbar itu, kan, Allah dan akbar itu, ya kan. Bagaimana maksudnya ini? Tidak boleh menambahkan wawu, ya, wawu mati maupun wawu yang hidup di antara kalimat Allah dan akbar. Contohnya gimana? Di sini tidak boleh menambahkan wawu mati, Allahu akbar, nggak boleh, Allahu akbar, wawu-nya mati, nggak boleh tambahin wawu mati situ, hu-nya itu jangan tambahin wawu-nya lagi satu, wawu mati, Allahu akbar, nggak boleh, kalimat Allahnya nggak boleh tambahin wawu mati. Atau wawu hidup, wawu hidup misalkan wallahu akbar, nggak boleh, ya kan. Kalau Allahu akbar, Allahu akbaru, akbarnya itu tambahin wawu mati, nggak boleh, ya kan, nggak boleh di antara dua kalimat itu, ya. Paham ya pasti ya. Baik, kita lanjutkan. Walla yazida wawu qabla jalalati, ya kan, tidak boleh menambahkan wawu sebelum kalimat Allah,
Tadi sudah katakan contohnya wallahu akbar, nggak sah sholatnya, tambahin waw di belakangnya sebelum kalimat Allah. Wallahu akbar, nggak boleh tambahin waw sebelum kalimat Allah, ya kan? Paham ya sini ya. Selanjutnya apa? Wa alla yakipa baina kalimatai takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Apa ini? Tidak boleh berhenti pada kalimat, ya, dua kalimat ini, yaitu pada kalimat Allah tidak boleh berhenti lama, maksudnya ini, ya kan? Allah yakipa baina kalimat ini tidak boleh berhenti lama. Kalimat wa Allah yakipa baina kalimatai takbiri waqfatan tawilatan. Waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh berhenti lama pada kalimat, dua kalimat ini, baik itu Allah dan akbar, maksudnya kan. Berhentinya baik itu lama, baik itu berhentinya tawilatan lama atau qasiratan atau sebentar, ya kan? Nggak boleh. Contohnya apa? Ya, jadi di antara kalimat Allah dan akbar ini tidak boleh berhenti lama maupun sebentar, ya kan? Waqfatan tawilatan wala qasiratan, tidak boleh berhenti panjang atau lama, maksudnya, atau berhentinya pendek atau sebentar. Contoh gini, Allah, ini berhentinya lama tuh. Akbar, tak boleh, harus sekaligus Allahu Akbar gitu. Atau sebentar dong, Allahu Akbar, nggak boleh juga lama, sebentar ya kan, langsung aja Allahu Akbar gitu. Jadi nggak boleh lama berhentinya di antara kalimat Allah dan akbar. Allah berhenti itu lama, akbar nggak boleh, harus sekaligus. Atau berhentinya tadi sebentar doang, nggak boleh juga. Jadi harus sekaligus saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Sudah paham sini ya? Kemudian selanjutnya apa? Wa ayyusmi'ah nafsahu jami'a hurufiha, ya kan? Dan didengarkan semua huruf-hurufnya oleh diri sendiri, ya kan? Oleh diri sendiri, oleh telinga sendiri, ya kan? Seluruh huruf-hurufnya tuh benar-benar takbiratul ihramnya, maksudnya itu didengar oleh sendiri, oleh diri kita sendiri, oleh telinga kita sendiri, gitu maksudnya. Jadi jangan boleh pelan-pelan bacanya. Ya kagak kedengaran di telinga kita aja, orang lain kagak dengar apalagi kita. Iya kan, maksudnya kita aja nggak dengar apalagi orang lain, kagak ada suaranya. Nggak boleh, harus terdengar oleh diri kita sendiri kalimat takbiratul ihram kita, Allahu Akbar, harus terdengar oleh telinga kita sendiri, ya kan? Nggak boleh pelan-pelan. Dah nggak kedengeran, nggak sah sholatnya begitu, ya kan? Nggak sah, ya kan? Lapas takbiratul ihram seperti itu harus terdengar oleh diri kita sendiri kalimat takbiratul ihram itu. Baik, selanjutnya yang ke-13 nih, yang ke-13 yang wa dukhulul waqti bil muaqqati, harus masuk waktu sholat pada saat kita melaksanakan sholat. Harus sudah masuk waktu sholat pada saat kita melaksanakan sholat, ya kan? Sholat asar udah waktunya nih, baru kita sholat asar. Sholat zuhur udah waktunya, kita sholat zuhur. Tapi kalau belum waktunya zuhur kita udah sholat zuhur, kagak sah sholat kita.
Sholat asar belum waktunya kita udah sholat asar, atau sholat subuh belum waktunya kita sholat subuh, kagak sah sholat kita. Harus sudah masuk waktu ketika kita mau melaksanakan sholat fardu tersebut, ya kan. Sholat asar ya sudah masuk waktu sholat asar, sholat zuhur kita sudah masuk sholat zuhur, baru kita melaksanakan sholat, ya sudah paham sih ya. Baik, yang selanjutnya ini yang ke-14. Yang ke-14 ini. Wa iqa'uha halal istiqbal. Ya kan, itu. Harus diucapkan ketika menghadap kiblat. Ya kan? Wa iqa'uha halal istiqbal. Ya kan? Takbiratulnya Islam itu dibacanya ketika menghadap kiblat, harus sudah menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, jangan takbiratul ihram dulu. Pas kita menghadap kiblat baru mengucapkan Allahu Akbar. Gitu maksudnya. Selanjutnya yang ke-15. Yang ke-15 adalah wa alla yukhilla biharfin min hurufiha wa ta'khiru takbirah. Ya kan? Dan tidak boleh merusak ya, atau menambahkan barangkali ya, tidak boleh merusak atau menambahkan satu huruf aja gitu kan, dari huruf-huruf ini takbiratul ihram, ya kan. Tidak boleh menambahkan atau merubah atau merusak, maksudnya bukan menambahkan, maksudnya ini tidak boleh merubah atau merusak satu huruf aja, kan, dari beberapa huruf takbiratul ihram. Tadi udah saya jelaskan, ya kan. Bacanya Allahu Akbar itu kan udah merusak satu huruf takbiratul ihram, nggak sah, kan. Harus benar-benar bacanya Allahu Akbar. Tidak boleh menambahkan, mengurangkan wawunya hidup mati, tidak boleh merusak kalimat-kalimat takbiratul ihram, ya kan. Paham ya sini ya. Selanjutnya yang ke-16 yang terakhir, al ma'mumi an takbiratil imami. Makmum itu ya kan, bila sebagai makmum itu dia takbiratul ihramnya setelah imam. Setelah imam baru makmum takbiratul ihram. Jangan imam belum takbiratul ihram, makmum udah takbiratul ihram duluan, kagak boleh. Nungguin imam namanya itu. Jadi nungguin dulu imam takbiratul ihram baru kita takbiratul ihram sebagai imam makmumnya gitu ya. Saya pikir udah paham sampai sini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya tentang syarat takbiratul ihram dalam kitab Syafinatul Najah. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat al-fakir dan umumnya para kaum muslimin dan muslimat. Dan apabila kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, mohon para asatidz untuk meluruskannya. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.